Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi di IHSG tanggal 29 Juli yang lalu ada kejadian yang menarik di mana ada DSSA, SMMA, sama CDIA itu mendadak membuat IHSG yang mulai mendekati all time high jadi turun kembali gitu. Nah, pembahasan saham di sini bukan rekomendasi buy, sell, hold. Jadi waktu itu indeksnya sudah 7680, kita tertinggi kan sekitar 7800, 7900. Tiba-tiba turun dari plus 0,86% jadi plus hanya 0,04% atau turun 0,8% dalam waktu penutupan. Ya sebetulnya kalau IHSG naik turun last minute, jadi dari turun jadi naik, naik jadi turun, itu udah biasa. Cuman kalau yang kayak gini nih kita lihat. Sesi satunya flat, sesi duanya tahu-tahu sudah di sini, last minute turun begini gitu. Nah, eh, kalau turun 0,8% tepat di penutupan atau kita sebut dengan FCA atau PCA Periodic Call Auction, Full Call Auctions, itu cukup jarang. Nah, hari itu saya langsung cek nih, apa jangan-jangan BBRI, BBCA, Bank Mandiri bersamaan turun gitu ya. Iya turun, tapi nggak turun begini. Bukan kayak dia sudah naik terus tiba-tiba jatuh gitu. Jadi di hari itu memang minus, tapi tidak minus tiba-tiba. Saya tanya di X sama di IG gitu. X itu akun Twitter dulu ya. Banyak yang ngasih tahu, oh Pak, ini Pak si SMMA Pak, CDIA Pak, DSSA gitu. Nah setelah saya cari-cari, oh ya betul, memang tiga saham ini berkontribusi terhadap penurunan IHSG. Ya, jadi CDIA walaupun masih suspend di tanggal tersebut ya, itu masih ditransaksikan melalui pasar FCA yang dia bukanya cuma berapa jam sekali, nggak bisa lihat antrian bid offer, orang pasang-pasang begitu. Nah, memang dia dari awal pembukaan 1830, jadi 1950, 1950. Nah, pas penutupan tiba-tiba turun ke 1830. Nah, jadi turunnya cukup mendadak seperti itu. Dari 1950 ke 1830 kan turun 6%. Nah, kemudian ada DSSA juga. DSSA dari sekitar 65.000, eh, 6, 65.300 turun ke 65.700, turun 0,97%. Nah, yang besar itu SMMA. SMMA itu turun dari 25.800 ke 18.800, turun 27%. Nah, tiga saham ini kalau kita peringkat berdasarkan market caps-nya, SMMA itu di peringkat 17, 136T, ini satu hari sebelum penurunan ya. CDIA itu 228T, lebih besar daripada SMMA, dan DSSA ini 507 triliun, peringkat 8 gitu. Nah, eh, kalau untuk Anda yang awam, DSSA sama SMMA itu holdingsnya Grup Sinarmas. Kalau saya tidak salah ya, DSSA itu untuk yang pabrik-pabrik kertas dan lain-lain, SMMA itu untuk yang finance ya, begitu. Kalau saya nggak salah, ya, tapi bisa dicek lagi. Nah, kalau kita lihat peringkatnya, berdasarkan market caps di tanggal 20 Juli, ya, ini DSSA, CDIA, dan SMMA. Nah, nomor satunya brand, 1.060 triliun, nomor duanya BCA, nomor tiganya DCII, nomor empat TPIA, nomor lima Bayan, dan seterusnya. Jadi top 10 berdasarkan market caps itu memang cuma BCA yang ada di atas sama BRI. Ya, sekarang sudah diisi dengan saham-saham, ada grup Prayogo yang merupakan renewables, ada juga apa namanya, perusahaan tambang seperti itu. Nah, tapi pada prakteknya Bapak Ibu, dalam menghitung IHSG itu orang tidak lagi menggunakan market caps. Jadi itu sudah diganti caranya sudah sejak mungkin cukup lama yang lalu gitu. Nah, jadi cara yang digunakan sekarang adalah free float adjusted market caps. Jadi nggak cuma dipakai harga saham kali lembar saham dapat market caps, tapi hasil perkalian itu dikalikan lagi dengan free float. Jadi free float itu adalah lembar saham yang dimiliki selain pemegang saham pengendali atau dan kemudian pemegang saham utama. Pemegang saham utama itu yang porsi sahamnya di atas 5%. Jadi kalau kayak Lo Keng Hong dia punya BMTR 6%. Nah, itu dikeluarkan dari free float. Sama juga kayak Pak Prayogo, dia punya saham misalnya Cuan, dia pegang 85%. 85% itu nggak dihitung dalam free float.
Jadi yang dihitung cuma sisanya yang 15. Nah, kemudian ada adjusted. Adjusted itu maksudnya apa? Jadi di dalam setiap indeks itu biasanya ada bobot maksimalnya. Kalau misalnya free float dikali market caps membuat suatu saham bobotnya melebihi sekian persen, maka dia itu di-adjust angkanya. Nah, kalau di IHSG itu 9%, IDX 30 Sri Kahati itu 15%. MSCI saya nggak tahu dulu kalau nggak salah sempat di cap juga, tapi entah di 15 sampai di 20 gitu. Nah, jadi kalau tadi berdasarkan market caps, nomor satu brand, nomor dua BCA, nomor tiga DCII. Tapi kalau di adjust berdasarkan FMAMC, nomor satunya Bank BRI, nomor duanya BCA, nomor tiganya Bank Mandiri, nomor empat DCII, nomor lima Bayan. Nah, kenapa orang pakai FFAMC? Karena saham yang dimiliki oleh non-publik itulah, sorry, yang dimiliki oleh selain pengendali dan selain pemegang saham utama lah yang bisa kita beli gitu. Karena kan kalau pemegang saham pengendali, kalau dia jual sahamnya itu tidak gampang gitu loh. Kalau sampai menyebabkan perubahan pengendali itu perlu report ke OJK segala macam. Tapi kalau misalnya dia cuma jual sedikit, ya itu nggak apa-apa, cuma ada laporannya. Pemegang saham 5% kayak Pak Locking Hong kan pegangnya lama ya. Jadi biasanya itu juga pemegang jangka panjang. Sehingga eh, porsi sahamnya juga tidak liquid. Sehingga yang dianggap boleh dibeli market adalah seperti itu. Nah, contoh kayak Bank BRI di tanggal 28 Juli, itu saham market yang beredar yang bisa kita beli 266 triliun berdasarkan harga pada tanggal itu. BCA 248, Bank Mandiri 168, DCI 153, dan seterusnya. Nah, tapi pada prakteknya kita tahu juga kayak DCII sama Bayan juga tidak terlalu aktif sih. Jadi belum tentu juga kita bisa membeli sebanyak itu karena kadang-kadang pemegang saham utama di Indonesia itu yang di bawah 5% juga banyak gitu. Apalagi yang saham besar seperti ini. Nah, tapi eh, kalau kita sesuaikan dengan yang tadi, DSSA jadi nomor 9 yang tadinya di nomor 8 turun satu peringkat. Kemudian SMMA nomor 12, sebelumnya nomor 17. Kemudian CDIA yang tadinya di nomor 13 turun menjadi nomor 26 gitu. Nah, jadi yang jadi acuan fund manager ya kalau menggunakan reksadana indeks ataupun yang di luar negeri biasanya yang seperti ini. Nah, tentunya kalau misalnya ini kan hanya dari sisi float. Ada juga yang menambahkan seperti transaksi harian, kemudian menambahkan juga fundamental dan sebagainya. Itu kembali ke masing-masing fund manager. Nah, CDIA ini sama saham Prayogo yang lainnya itu memang market cap-nya besar, tapi floatnya minim gitu. Jadi meskipun kapitalisasi pasarnya tinggi, bobot mereka dalam indeks itu terdiskon cukup signifikan. Nah, paling kentara kayak brand gitu. Brand kan nomor satu di sini. Nah, kalau misalnya di sini brand itu eh, bahkan tidak masuk 20 besar. Kenapa? Karena brand itu hanya 11% yang bisa dibeli. 11% itu dari 1060 T kan berarti cuma 11 T. Nah, 11 T ini 20 besar tuh 20 triliun. Jadi itu yang menyebabkan itu tidak masuk. Nah, banyak orang kadang-kadang bertanya, kok Goto bisa masuk ya? Goto di sini tidak ada. Eh, tapi kalau berdasarkan float, Goto itu nomor 15. Kenapa? Karena saham Goto itu versi publiknya besar sekali. Nah, itu yang membedakan. Kalau di luar negeri, seperti Facebook, Tesla, atau apa, benar. Porsi saham floatnya besar sekali. Pemegang, pendirinya, foundernya malah kecil, tapi biasanya mereka punya hak voting itu lebih besar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, kita 5% dikeluarkan dari float. Kalau di luar negeri, mungkin bisa 3 atau 4. Ya. Tapi saya pernah ngobrol sama orang bursa, tadinya pemegang saham utama itu 20%. Sekarang jadi 5%. Menurunkan lagi itu kayaknya juga belum tentu bisa diterima sih. Ya. Ya, tadi itu rankingnya dari 8 jadi 9, SMMA dari 17 jadi 12, CDIA dari 13 jadi 26. Nah, kemudian bobot yang tadi, sini kan ada persentase bobotnya. Jadi ini adalah contoh eh, DSSA 3,32%. Jadi dari semua saham ini kita bagi sama semua FFAMC pada tanggal tersebut, itu bobotnya 3,32%.
Ada yang 0,73, ada yang 2,25. Nah, kita kalikan persentase penurunannya. 6%, 0,97 sama 27. Nah, indeks kan turun tadi 0,8. 0,61-nya itu dikontribusikan dari SMMA. Kalau ditambah CDIA sama DSSA itu 0,04, 0,03. Ya nggak besar sih. Jadi terbesarnya itu adalah SMMA. Eh, jadi walaupun CDIA dia nggak minus ya di hari itu. Cuma dia dari naik eh, arah jadi balik ke tengah lagi kan cukup besar juga. Turun sekitar 6%. Tapi kontribusinya itu hanya 0,04. Nah, jadi yang paling besar adalah si SMMA itu sendiri. Nah, eh, jadi memang SMMA sama DSSA ini eh, memang menarik sih. Kenapa? Karena bobotnya cukup besar dalam indeks, tapi volume transaksinya rendah. Nah, eh, menurut saya sih mungkin ada baiknya ke depan volume transaksi itu juga bisa jadi pertimbangan dalam menghitung bobot indeks. Jadi jangan sampai ada saham yang kontribusinya besar tapi volumenya kecil. Ibaratnya kita tahu saham itu punya pengaruh besar ke IHSG, tapi sahamnya mau dibeli transaksinya jarang sekali gitu. Karena jarang jadi agak rawan manipulasi, bukan manipulasi sih. Jadi ketika harga saham tersebut ada yang beli, tiba-tiba naik tinggi, padahal kita mau beli barangnya nggak ada. Nah, itu menurut saya agak kurang sehat juga gitu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya ke depan kita bisa mempertimbangkan volume transaksi juga dalam penentuan bobot suatu saham. Nah, ini mungkin gambar yang saya buat dengan AI. Itu di tanggal 29 Juli, tiga saham ini terutama ada SSA yang mencegah IHSG mendekati all time high. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, bisa langsung di kolom chat ya. Terima kasih.